Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, masih bersama Bapak Henry Saputra Siregar akan membawakan tutorial pembelajaran matematika pada materi statistika. Nah, jadi pada materi statistika di sini Bapak akan membawakan part 2 dengan submateri pemusatan data, min, median, dan modus pada data tunggal. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, adapun tujuan pembelajarannya, yakni yang pertama siswa dapat menentukan min atau nilai rata-rata, kemudian median dan modus pada data tunggal dan data berkelompok. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas yang pertama sekali data tunggal untuk ukuran pemusatan data, min, median, dan modus. Kita masuk yang pertama di min. Min itu dikatakan juga dengan nilai rata-rata ataupun rataan hitung. Jadi untuk min, di sini ada dua rumus yang akan kita perkenalkan. Yang pertama yaitu ataupun bagian A, data sederhana. Apabila datanya itu sederhana, artinya datanya itu langsung tersendiri dia, maka kita pakai rumusnya X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X tambah XN. XN ini mengartikan bahwasanya itu datanya itu dan seterusnya. Nah, dibagi dengan N. N ini banyaknya data. Ini dia rumus yang dipakai untuk menentukan data sederhana untuk min. Yang bagian B, apabila nanti datanya itu dalam bentuk tabel frekuensi, maka X gabungan sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah seterusnya. Dibagi dengan frekuensi 1 tambah frekuensi 2 tambah frekuensi seterusnya. Nah, jadi nanti di rumus yang dua ini, kita akan paparkan satu persatu bagaimana dia mengaplikasikan contoh soal ke rumus. Baiklah, kita akan mencoba menentukan min dalam dua rumus. Kita lihat. Untuk data sederhana, diberikan data, tentukanlah nilai minnya. Berarti datanya itu 5, 7, 5, 7, 6, 6, 7, 7, 9, 8. Berarti kita lihat bentuk soalnya ini merupakan bentuk data sederhana. Sesuai dengan rumus yang tadi, kita hanya menjumlahkan semua datanya dulu. Berarti X rata-rata sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 8. Sehingga kita dapatkan nilainya 67. Dibagi dengan banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagi 10. Sehingga 67 dibagi 10, kita dapatkan nilainya 6,7. Berarti nilai rata-ratanya kita dapatkan 6,7. Nah, ini merupakan bagian A untuk data sederhana. Selanjutnya kita coba di bagian B, data dalam bentuk tabel frekuensi. Kita perhatikan. Dari tabel distribusi frekuensi berikut, tentukanlah nilai minnya. Tentukanlah nilai minnya. Kita perhatikan. Nilai dalam bentuk simbol X, frekuensi dalam bentuk simbol F. Nilai, kita lihat ada 3, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian frekuensi, 1 yang bernilai 3, 1, yang bernilai 5, 4, yang bernilai 6, 2, yang bernilai 7, 3, yang bernilai 8, 1, yang bernilai 9, 1. Sehingga dari sini, langkah yang pertama, kita buat perkalian frekuensi dikali X, berarti F dikali X. Kita kalikan, 3 dikali 1, 3, 5 dikali 4, 20, 6 dikali 2, 12, 3 dikali
7, 21, 8 dikali 1, 8, 9 dikali 1, 9. Sehingga dari hasil perkalian ini, kita jumlahkan, kita dapatkan frekuensi dikali X jumlahnya 73. Sementara untuk jumlah frekuensi, 1 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 sama dengan 12. Sehingga untuk menentukan nilai rata-ratanya, jumlah F dikali X dibagi jumlah F. Sehingga F dikali X 73 dibagi dengan frekuensinya, kita dapatkan jumlah frekuensinya 12. Sehingga 73 dibagi 12 kita dapatkan 6,08. Atau bisa dibulatkan menjadi 6,1. Nah, mungkin inilah dia penjabaran dari min untuk data tunggal dengan dua versi untuk data sederhana dan data dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, jadi Bapak cukupkan sampai di sini min. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Yang kedua di sini median. Median itu dikatakan juga dengan nilai tengah. Dikatakan juga dengan nilai tengah dari data. Untuk menentukan median, langkah yang pertama, data tersebut kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai dia yang terbesar. Kemudian data tersebut kita hitung. Apabila datanya itu ganjil, maka kita pakai rumusnya ME sama dengan X setengah dikali N tambah 1. Apabila datanya itu nanti banyaknya genap, maka setengah dikali XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1. Nah, ini merupakan contoh menentukan min kalau dia memakai rumus. Kalau dia dengan cara cepatnya, di sini kita bisa mengurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian membagi dua data sama banyak. Sehingga nanti data tersebut bisa langsung kita tentukan minnya. Ini kalau dengan memakai cara cepat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh pengaplikasian dari median dengan memakai rumus. Kita lihat contoh pertama. Kita lihat contoh pertama di sini. Ada dua contoh. Contoh pertama, diketahui data 4, 7, 6, 5, 7, 8, 5, 4, 6, 7, 8, 4, 9. Tentukanlah nilai mediannya. Berarti langkah yang pertama, susunan angka ini kita urutkan dulu mulai yang terkecil sampai data yang terbesar. Berarti yang terkecil di sini 4 ada 3 angka, 1, 2, 3. Kemudian 5 ada 2 angka. Kemudian 6, 6. Kemudian 7 ada 4 angka. Kemudian 8 ada 2 angka. Kemudian 9 ada 1 angka. Langkah selanjutnya, kalau sudah kita urutkan data tersebut mulai dari yang terkecil sampai data yang terbesar, data tersebut kita hitung apakah dia nanti ganjil atau genap. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti datanya ini genap. Maka kalau dia genap datanya, kita pakai rumusnya ME sama dengan setengah dikali XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1. Sehingga nanti letak median itu kita pakai rumusnya ini. Berarti kita masukkan setengah dikali XN-nya tadi 14 per 2 ditambah XN per 2 tambah 1, berarti 14 per 2 tambah 1. Sehingga setengah dikali 14 bagi 2, berarti X7 tambah 14 bagi 2 tambah 1, berarti 7 tambah 1, dapat 8. Sehingga untuk menentukan letak nilainya, setengah dikali atau X7, data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-7 nilainya 6. Ditambah data ke-8. Data ke-8 nilainya 7. Sehingga 6 tambah 7, 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Berarti nilai mediannya kita dapatkan 6,5. Itulah dia cara menentukan median untuk data genap. Selanjutnya di sini contoh kedua.
Contoh kedua, diketahui data 47657854677. Sesuai dengan langkah yang pertama tadi, kita urutkan data tersebut mulai yang terkecil sampai data yang terbesar. Berarti 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8. Selanjutnya kita hitung banyak datanya, apakah dia ganjil atau genap, sehingga nanti kita bisa menentukan rumus yang dipakai. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kita dapatkan banyak datanya 11, berarti itu masuk kategori ganjil. Kalau dia datanya itu ganjil, untuk menentukan letak median, nilai mediannya kita pakai rumusnya X setengah dikali N tambah 1. Berarti X setengah dikali N-nya 11 tambah 1, berarti X setengah dikali 12. Berarti 11 tambah 1 dapat 12. Setengah dari 12 yaitu 6. Berarti kita lihat data ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita dapatkan nilai mediannya 6. Nah, inilah dia contoh soal median dengan memakai rumus. Di sini selanjutnya bisa kita tentukan juga median dengan memakai cara cepat, dengan membuat grafik, dengan langkah membagi dua data tersebut setelah kita urutkan. Di sini sudah ada contohnya Bapak buat. Contohnya, diketahui data 4, 7, 6, 5, 7, 8, 5, 4, 6, 7, 7, 8, 4, 9. Tentukanlah mediannya. Jadi di sini langkah yang pertama di sini kita tentukan dulu urutan datanya. Di sini kita dapatkan data yang terkecil 4, 4, 4, kemudian 5, 5, kemudian 6, 6, kemudian 7, 7, 7, 7, kemudian 8, 8, kemudian 9. Setelah data tersebut diurutkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tadi, apabila memakai cara cepat untuk menentukan median, data tersebut dibagi dua sama besar. Berarti banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti kalau dia 14 dibagi 2, 7 ke kiri, 7 ke kanan. Sehingga nilai tengahnya kita dapatkan di antara 6 dengan 7. Di antara 6 dengan 7, berarti 6 tambah 7 dibagi 2, kita dapatkan mediannya 6,5. Nah, inilah dia memakai cara cepatnya apabila datanya itu genap. Kemudian apabila datanya itu ganjil, kita lihat di contoh kedua, 4, 7, 6, 5, 7, 8, 5, 4, 6, 7, 7. Langkah yang pertama datanya itu kita urutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Berarti 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8. Itu datanya itu kita bagi dua, berarti banyak datanya 11, 5 ke kiri, 5 ke kanan, sehingga tengah-tengahnya berada di nilai 6. Sehingga mediannya kita dapatkan 6. Nah, di sini Bapak rasa dua cara menentukan median sudah Bapak paparkan. Jadi harapan saya nantinya anak-anak kami bisa mencoba cara mana yang lebih mudah kalian rasa untuk menentukan median. Jadi di sini Bapak cukupkan median sampai di sini. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu modus. Modus itu dikatakan juga nilai yang sering muncul. Untuk menentukan modus, kita hanya memperhatikan data tersebut, data mana dia yang paling banyak muncul. Maka itulah nanti nilai dari modus. Sebagai contoh, diketahui data 7, 7, 6, 5, 7, 8, 5, 4, 6, 7, 7, 8, 4, 9. Tentukanlah nilai modusnya. Jadi dari sini bisa kita lihat, dari data itu kita tidak perlu mengurutkannya, kita hanya memperhatikan banyak data.
Berarti datanya itu 4. 4 itu hanya muncul 2 kali, kemudian 5 hanya muncul 2 kali, 6 hanya muncul 2 kali, nilai 7 muncul 5 kali, nilai 8 muncul 2 kali, nilai 9 muncul 1 kali. Berarti dari datanya ini, nilai yang paling sering muncul, yang paling banyak muncul, angka 7. Sehingga dari data tersebut modusnya adalah 7. Sesuai dengan pengertian modus, nilai yang paling sering muncul. Nah, Bapak rasa untuk pembahasan kali ini di modus, mulai dari median, min, median, dan modus pada data tunggal, sudah Bapak paparkan satu persatu. Jadi nanti harapan Bapak, apabila masih ada yang kurang jelas, silakan tuliskan di kolom komentar dengan memakai bahasa yang baik dan sopan. Bapak rasa Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.